Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah Rahayu. Saya semester 5 dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Saya membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas mikrobiologi umum dengan judul Produksi Vaksin COVID-19 di Indonesia. Poin pembahasan pada presentasi saya yaitu yang pertama adalah virus COVID-19. Yang kedua adalah vaksin. Yang ketiga adalah teknologi produksi vaksin COVID-19. Saya akan menjelaskan sedikit tentang COVID-19 atau coronavirus. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang biasa kita kenal sebagai MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang biasa kita kenal sebagai SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia saat kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa kita sebut COVID-19. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang virus COVID-19. Virus COVID-19 terdiri dari DNA atau RNA. Lalu virus COVID-19 ini harus hidup sebagai parasit. Dengan kata lain, virus ini memerlukan inang untuk bertahan hidup. Lalu virus ini berkembang biak dengan cara membelah diri selayaknya virus lain. Virus ini berbentuk bola runcing. Virus ini juga terdiri dari satu set gen kecil yang dikelilingi oleh bola lemak. Virus ini juga tidak dapat bertahan lebih dari 1 hari di atas kertas karton dan tidak dapat bertahan lebih dari 3 hari di atas plastik atau baja. Lalu ada penularan virus COVID-19. Penularan COVID-19 itu diketahui melalui droplet atau percikan air liur yang keluar saat kita berbicara, batuk, ataupun bersin. Maka dari itu disarankan saat kita batuk, kita harus menutupnya menggunakan kain atau dengan siku bagian dalam. Jadi saat kita batuk, kita tidak menutup mulut kita dengan telapak tangan.
Karena jika kita menutup dengan telapak tangan, maka itu berpotensi sangat besar untuk menularkan virus yang terkandung di dalam droplet dari kita. Kemudian setelah kita bersentuhan dengan orang lain, orang tersebut tidak langsung mencuci tangan atau orang tersebut langsung makan. Jadi virus itu menempel pada makanan, kemudian termakan oleh orang tersebut, lalu terjadilah penularan virus COVID-19. Dan di sini ada pencegahan agar tidak tertular oleh virus COVID-19. Yang pertama adalah menggunakan masker bila kita berada di luar rumah. Lalu yang kedua adalah dengan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer setelah menyentuh sesuatu atau bersalaman dengan orang lain. Kenapa kita harus mencuci tangan? Mencuci tangan di sini adalah dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Karena virus COVID-19 ini terdiri dari lapisan bola lemak yang dapat dipecah jika kita mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik. Yang ketiga adalah jaga jarak. Jarak aman yang disarankan yaitu 1-2 meter. Yang keempat adalah menjaga kebersihan. Contohnya, saat kita habis keluar rumah, kita harus langsung membersihkan diri dengan mandi dan mencuci pakaian kita. Yang kelima adalah jaga kesehatan dengan cara berolahraga secara rutin, berjemur di pagi hari, tidur yang cukup, minum vitamin atau suplemen yang dapat menjaga kekebalan tubuh, dan makan makanan yang bergizi. Lalu saya akan menjelaskan tentang vaksin. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk sistem kekebalan tubuh agar tubuh kita kebal terhadap suatu penyakit. Vaksin di sini berguna untuk mempersiapkan sistem kekebalan tubuh manusia atau hewan untuk bertahan terhadap serangan patogen tertentu, terutama bakteri, virus, atau toksin. Mekanisme dari vaksin yaitu vaksin yang mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau dimatikan, lalu dimasukkan ke dalam tubuh manusia atau hewan. Lalu vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi yang dapat membantu tubuh agar kebal dari bakteri, racun, atau virus tersebut. Lalu ada macam-macam teknologi produksi vaksin COVID-19. Yang pertama adalah vaksin inaktif.
Vaksin inaktif mengandung bakteri atau virus yang telah dimatikan dengan suhu panas, radiasi, ataupun bahan kimia. Lalu ada vaksin yang telah dilemahkan. Berbeda dengan vaksin inaktif tadi, virus atau bakteri yang terkandung dalam vaksin yang telah dilemahkan tidak dibunuh, tetapi hanya dilemahkan saja. Lalu ada vaksin subunit. Vaksin subunit merupakan vaksin yang dibuat dari bagian tertentu dari mikroorganisme yang bersifat imunogenik secara alamiah. Lalu ada vaksin berbasis vektor virus. Vaksin ini terbuat dari racun bakteri yang diolah secara khusus agar tidak berbahaya bagi tubuh. Lalu yang kelima ada vaksin berbasis DNA. Dalam vaksin DNA, gen tertentu dari mikroba diklon ke dalam suatu plasmid bakteri yang direkayasa untuk meningkatkan ekspresi gen yang diinsersikan ke dalam sel mamalia. Lalu yang keenam ada vaksin berbasis RNA. Vaksin RNA ini bekerja dengan cara memperkenalkan urutan mRNA, yaitu molekul yang memberitahu sel apa yang harus dikembangkan. Lalu di sini saya akan membahas teknologi yang dipilih Indonesia untuk vaksin COVID-19 dan alasan kenapa Indonesia memilih teknologi tersebut. Ternyata Indonesia memilih memproduksi vaksin COVID-19 dengan teknologi vaksin berbasis RNA. Kenapa demikian? Karena obat-obatan mRNA dirancang untuk mengarahkan sel-sel tubuh untuk menghasilkan protein intraseluler, membran atau protein yang disekresikan yang dapat memiliki manfaat terapeutik atau pencegahan dan memiliki potensi untuk mengatasi spektrum penyakit yang luas. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan atau saya ambil untuk membuat presentasi ini. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.